ada 2 orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti. Setelah itu 2 orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka, ya udah enak di neraka. Ya gak enak di neraka, kok ditanya enak enggak ya gak enak. Ya sudah kembali lagi ke neraka, lari sekencang-kencang, lari menuju neraka, lari. Sama Allah dipanggil lagi, loh kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama Allah ya sudah aja. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah nanti kalau di mahsyar ya, kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat. Harus semangat. Saya pernah ditanya, ini kasus nyata, Gus yang netral itu baik gak? Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu jadi orang netral. Misalnya Mustafa tukaran sampai Ruhin, Nabi mesti bela salah situ. Nabi betul gak ada adat, mbah kurang melok-melok urusan itu tidak. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran mbek kucing, muni ra melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, mesti menang nopo? Gajah. Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah, terus kue muni ra melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqon, misalnya barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Makanya kula setuju misalnya kados para habaib sing milih misalnya kudu jelas A, B, B. Jadi misalnya menolak ini enggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak, yang batil-batil. Loh soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya, karena kita orang Indonesia, tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Enggak boleh kamu netral. Podo ae ndak bisa, nanti barang hak setara mbek barang batil. Saya dulu itu ya eskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu gak cerita kalau dosa. Saya dulu jenggat. Orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik. Tapi setelah saya pikir-pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita dengan anakmu, ya aku zaman mondok pelosok wis sering nak marung utang gak bayar biasa. Biasa sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran, terus kamu cerita, ya udah untuk ibumu pacaran, terus bapak kuncak ngalor ngidul. Itu jujur, tapi suatu anak kamu pacaran kan, alasannya apa nih, bapak? Tidak kamu sok suci, pacaran haram. Pak, lalu untuk ibu, wah pangeran, peparingnya. Kalau nu dicara supaya delik ke setan, jadi gue ikhlas. Ikhlas itu ibadah, saya malaikat itu eraro. Mulanya reso nyata. Ibadah ikhlas itu gawe Allah sirrun min asroriku hubungannya kaulaku be aku. Iku rahasia hubunganku be kaulah. Saya malaikat itu eraro, mulanya ranyata. Malaikat mau nyatet gue sholat maghrib 3 rakaat, isya batan. Tapi gak nyatet, ikhlas itu gak roh. Tapi setan itu eraro, mulanya reso ngerusak. Jadi poneke ikhlas itu langsung be Allah subhanahu. Mana kata yang sing sawangannya elek, sawangannya kuraan tapi ditompo pengiran. Mergo ngawure mulang itu mergo nganggep makhluk ora. Ana wong mulangi sopan, atau perlu sopan tapi ben diterima publik. Berarti nganggep makhluk itu penting. Kayane ikhlas. Wah, ngaji kudu ikhlas, sunah rasul. Bahan minyakan, ngomongnya hati-hati jare koyo sunah rasul. Mana ada ajaran Islam wong kon transaksi mbek mas? Nah ulama ibadah biasa, kalah mbak sampean. Sampean tambah utangnya akeh ibadah jas tenan. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun, mau kepinginnya mlebu swarga, wah itu ora mutu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Bandingno ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah, diakses secara gampang. Ben wong nyebut pangeran secara benar, mergo diwarai calane eling pangeran koyok sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah. Orang sholat kayak panduannya Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah 100 tahun. Udah kelasnya. Abu Nawas sholat lali, sholat jenazah, dia ini tetap rukuk, tetap sujud. Aslinya gobloknya ra karuan, jadi Abu Nawas lali tenan.
Warang ditakoki Pak Nawas, napa salat jenazah mulai model anyar wonten rukuk. Aku wis ora untuk kabar kok pengiran. Dosane bapakmu akeh banget. Jadi untuk menyelesaikan ini sholatnya kudu nganggo rukuk. Bariku dek ning imami benda wis ngadeg tok. Ora rukuk, ora sujud. Niku keluargane protes nih. Ya Abu Nawas, kenapa ini tidak spesial kok enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Ini ringan dosane Bapak. Sempurna. Akhirnya bariku anggere Abu Nawas sholat kan wis gak rukuk. Wong do seneng, wah berarti ringan niku. Ada seorang mufassir yang bilang ketika nafsiri wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi kamu tertawa. Mbok kamu ingin susah, tidak akan tertawa. Tapi kalau Allah menghendaki ya tertawa aja. Ada orang miskin frustasi, maunya gak tertawa. Tahu-tahu jalan-jalan ngerti badut, ya akhirnya tertawa. Ya karena adhaka itu fi'lullah. Kalau Allah menghendaki mau apa? Karena adhaka itu fi'lullah. Gak bisa. Orang yang baru seneng kayak apa, gak ingin nangis. Tapi kalau Allah menghendaki wa abka, dinangiskan ya tetap menangis. Wa annahu wa adhaka wa abka. Karena kita ini semua adalah objek oleh kudronya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu sebenarnya paling tidak ingin ngaji bareng Habib selain kalah nasab ya kalah ganteng. Ya tapi ditakdir mau apa? Ya sudah sami'na wa ata'na. Jadi saya saat ini tidak cari pahala benar, tapi pahala tawadhu karena diundang ya. Sudah penting benar salah, penting tawadhu. Jadi saya tadi sedang rayu sama Allah, ya Allah. Saya kali ini tidak cari benar, cari tawadhu. Sudah mesti pahalanya besar tawadhu. Barokahnya hidup itu kita bisa tobat. Setidaknya ingin tobat. Kalau nggak bisa tobat, ingin tobat. Makanya di Indonesia itu banyak nyuwun sewu, banyak maling. Yang anaknya itu soleh. Karena kalau ngandani anaknya tetap gini. Wes le bapak tok sing lakoni kue ojo. Bapak tok yang alami ini kamu jangan. Banyak di Indonesia orang nggak bisa baca Quran. Anaknya hafid. Karena setiap bodoh itu tidak diwariskan. Wes le bapak tok sing bodoh kue ojo. Jadi kebaikan begini itu akan terus menerus diwariskan. Sehingga banyak orang tidak tamat SD anaknya dosen, nggak tamat SMP anaknya dekan. Karena setiap dari kita itu cita-cita kebaikannya menurun ke anak cucunya, keburukannya berhenti di dia. Cara wong Jawa itu bapak tok sing nglakoni. Kata Allah, tidaklah seorang menunaikan tahajud kecuali aku berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. 1. Ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau Anda kerjakan tahajud dengan benar, aku akan angkat karirmu di tempat yang paling tinggi dan paling indah, terpuji. Jadi kalau Anda kerja, karir naik cepat, nggak usah pakai nyogok, nggak usah pakai macam-macam. Allah angkat sendiri. Allah lembutkan hati orang-orang sekitarnya. Ya, 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Aku akan bimbing setiap dia mengawali pekerjaannya. Makanya orang yang dibimbing Allah itu terasa mudah. 3. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Kalau punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang benar. Ada pekerjaan susah diberi jalan keluar. Nggak perlu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Kalau orang tahajud semua nggak ada korupsi, Pak. Yang paling indah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ahli tahajud itu kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupannya, aku langsung yang akan menolongnya. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita.